tentang how to create enroller, karena secara teknis mekanisme dari elite program insya Allah semua udah paham, karena para leadernya saya lihat luar biasa sangat masif ya mengedukasi setiap timnya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah oke, aku mau jadi star elite, aku udah ngenroll, terus gimana nih ya selanjutnya? Itu pertanyaan yang paling banyak sih yang terdengar ketika kita meminta feedback dari para leader. Sebaiknya kita mau lakukan apa lagi ya sesudah ini gitu ya, karena secara mekanisme kita udah paham eksekutif elit itu rules-nya gimana, dan secara mekanisme kita juga udah mengerti bagaimana untuk mengedukasikan kepada brand partner baru menjadi star elit itu seperti apa requirement-nya, apa yang harus dipenuhi. Oke, maka kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang tekniknya gimana menciptakan atau mengedukasi brand partner baru sehingga dia paham menggunakan produk sehingga pada akhirnya menjadi enroller. Di hari Kamis nanti Kak Lisa akan sharing tentang produk-produk sesuai dengan persyaratan PV, bagaimana seorang star elite bisa mencapai bonus star elite-nya, dan bagaimana seorang eksekutif elite bisa mengedukasikan gimana sih langkah-langkahnya, produk apa sebaiknya yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan prioritas budget dan sebagainya. Nah, saya mau tanya dulu, ya. Jadi mari kita bikin interaktif, walaupun di beberapa kota mendung, ya. Kita bikin training ini interaktif supaya semua bisa saling ilhami, menebarkan positive vibes-nya kepada kita semua, dan semoga training hari ini bermanfaat ya. Pertanyaan pertama untuk teman-teman semua. Sebenarnya nih, kalau kita dari seorang product user, kemudian tertarik untuk ternyata ini bentuk bisnis yang saya cari-cari selama ini, dan ternyata leader saya mengedukasi bahwa ada hacks-nya, ada triknya loh untuk bisa kemudian dikembangkan sebagai bisnis gitu ya. Kemarin menarik sekali bagi yang hadir di Geos Bandung, salah seorang leader kerandaman kita menyampaikan bahwa ketika kita memperlakukan bisnis yang living ini sebagai bisnis, maka dampak yang kita rasakan, terutama income, bonus dan komisinya yang akan kita terima tentunya sesuai dengan gimana kita nge-treatnya sebagai bisnis. Dan jika kita melakukannya iseng-iseng, sebagai hobi, sebagai ya killing time gitu ya, nyambi ini itu gitu, maka kita akan mendapatkan income, bonus ataupun komisinya ya as a hobby. Oke, jadi saya mau coba tanya ini ke teman-teman. Ini light question, but tough question, gitu kan? Ini pertanyaan yang ringan tapi sekaligus pertanyaan yang berat, tergantung perspektifnya. Kapan sih sebenarnya ketika kita memutuskan untuk menjadi business builder, kesuksesan membangun dan mengembangkan bisnis yang living kita itu dimulai? Boleh saya dapat 3-4 respon? Kapan sebenarnya kesuksesan membangun dan mengembangkan bisnis yang living itu dimulai? Ayo, apapun yang terlintas boleh diketikkan karena tidak ada jawaban benar dan salah. Kapan kesuksesan membangun dan mengembangkan bisnis itu dimulai ya? Boleh saya tunggu 3-4 respon. Kata Ibu Yasinta, saat kita sudah bisa memiliki ilmu yang cukup. Bu Sinta meng-highlight ilmu, knowledge mengenai bisnis itu sendiri. Thank you Bu Yasinta. Sudah berkenan untuk ikut serta. Ada jawaban yang berbeda dibandingkan dengan yang Ibu Yasinta punya? Saya ulang pertanyaannya, sebenarnya kapan sih kesuksesan membangun dan mengembangkan bisnis yang living itu dimulai? Boleh saya dapat 1-2 respon lagi. Ketika Ibu Mayang bilang ketika kita memiliki product knowledge yang baik, berarti a part of ilmu ya. Kalau kata Ibu Eli, saat kita yakin dan percaya. Oke, saat kita yakin dan percaya untuk sukses, membangun dan mengembangkan bisnis, saat itulah kesuksesan itu dimulai. Keren-keren banget loh pertanyaannya, jawabannya. Oke, jadi ini nggak ada yang benar dan salah, tapi pada intinya, ketika kita mulai mengenroll member baru, brand partner baru, di saat itulah kesuksesan membangun dan mengembangkan bisnis dimulai. Oke, jadi ini titik awalnya ketika kita mulai mengenroll
member baru. Kalau menurut Ibu Nur Saidah, saat kita mau dan yakin, yes, kalau kita nggak mau dan kita nggak yakin, kita nggak akan mengenroll. Kalau kita nggak yakin dan kita nggak percaya, kita mengenroll, tapi mungkin member barunya muntaber kemudian, ya mundur tanpa berita. Ketika kita memiliki product knowledge yang baik, maka kita akan dengan mudah mengedukasi brand partner baru kita. Oke, luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, saya banyak nanya-nanya di hari ini. Oke, saya udah enroll dan partner baru saya. Next mau ngapain lagi ya? Biasanya kakak-kakak ngapain? Habis di-enroll, terus apa step selanjutnya? Boleh saya tunggu? Mengedukasi, diedukasi, edukasi, kata kakak Sandy dan kakak Fatma. Kata Ibu Eli, edukasi lagi. Kata Ibu Cita, edukasi tentang produk. Saya bangga sekali sama teman-teman ya. Share promo produk. Kalau Ibu Zafira biasanya lakukan itu. Baik. Pertama ucapin selamat. Ya, ucapkan selamat, pandu mereka menuju virtual office, terutama ketika produknya udah nyampe. Ada yang lakukan ini nggak? Selamat ya, congrats ya, kamu udah bergabung bersama komunitas oil kita. Udah pernah buka-buka VO belum? Oke. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Ajak ngopi. Aduh, nanti kapan-kapan kita ngopi rame-rame ya, ketika sudah memungkinkan. Nah, pastikan mereka tahu cara mengakses materi tim dan training dari perusahaan. Yeay. Kakak-kakak semua bener ya. Jadi make sure semua brand partner baru kita itu punya akses. Biasanya kan di komunitas tuh di WhatsApp group ya pada umumnya, walaupun ada platform yang lain, bisa Zoom, bisa website ya, tergantung leadernya menyediakan apa, tapi pada umumnya pasti minimal paling enggak punya WhatsApp group, di mana ketika ada member baru diceburin di situ, ada materi-materi dari tim, dari komunitas udah disediakan sedemikian rupa, dan jangan lupa disampaikan juga bahwa Selasa dan Kamis jam 2 siang dari corporate yang Living Indonesia ada training selalu dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan tema di bulan itu. Kemudian most likely semua teman-teman sepakat ya, yang harus diedukasi pertama kali itu tentang produk. Yes, keren banget. Nah, pastikan mereka semua punya itu. Kita punya YouTube official yang Living Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Kita punya Instagram yang living_Indonesia, kita punya Instagram khusus untuk brand partner, YLID_education. Kalau mau di-add, itu bisa langsung ngedrop nomor ID membernya. Oke, nah kalau menurut Ibu Eli ada basic class di grup Kara Oil di luar grup untuk semua. Yes, so semua udah punya pattern ya, luar biasa. Nah, kemudian kita bisa kirimkan WA atau email selamat datang dengan informasi-informasi ini. Kamu bisa akses ini ya, kamu bisa akses ini ya, kamu bisa menuju ke link ini ya. Kalau kamu mau belajar tentang PEP, ini ada video ini ya, kasih linknya semua. Oke, selamat datang di grup komunitas Oiler kami, gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya jika punya pertanyaan, tapi kita punya saran, mungkin bisa akses ini terlebih dahulu sebelum memulai. Sesuatu seperti itu, teman-teman pasti punya kalimat-kalimat yang jauh lebih keren dibanding yang barusan. Oke, dan yang pasti aturkan waktu untuk pelatihan, untuk training. Oke, jadi bisa one-on-one, bisa nanti bertigaan, bisa berlimaan, atau bersama semua brand partner barunya sekalian gitu. Jadi apapun nanti bentuknya, yang pasti jangan hit and run. Jadi keluhan banyak orang di luar sana yang kebetulan sampai ke saya punya beberapa teman-teman yang mencoba bergabung gitu ya. Iya nih, aku habis dimintain KTP-nya, aku udah di-enroll, PEP-nya udah nyampe, terus aku tanya-tanya, dicuekin. Ya, saya yakin yang hadir hari ini tidak melakukan hal itu orang lain. Tapi jangan sampai itu terjadi, dan kita harus make sure bahwa setiap yang kita enroll dan yang Living menganugerahi fast start bonus untuk setiap enroller, bukan, karena di pundak para enroller lah tanggung jawab untuk mengedukasi itu bersama
para sponsor ya, kepada brand partner baru. Oke? Oke, kita semua udah sepakat di slide yang ini. Nah, tanggung jawab enroller, kata Kakak Nur Saidah. Yes. Oke, selanjutnya apa? Dengan brand partner barunya. Boleh saya dapat 2-3 respon? Udah di-enroll? Udah dapet PEP-nya? Nanya-nanyain udah ngelakuin apa aja, kata Ibu Eli. Kalau Ibu Novi, saya perkenalkan IR. Pandu menggunakan EO. Ibu Jess share tentang manfaat dan cara pakai oil PEP. Ibu Novi keuntungan IRI. Keren-keren banget sih teman-teman ini. Oke. Mirip-mirip dengan yang sudah di-share ya. Namun kasih resep-resep diffuse and DIY. Oke, ini udah semua nih. Sudah oke, baik. Nah, terkait dengan elite program, nanyain udah coba oil apa aja, kata Ibu Prima. Oke, banyak yang bertanya ya. Mencari data, ini berarti mencari data. Sedang partner barunya nih udah ngapain aja dengan PEP-nya. Keren banget. Nah, jika sudah, ya pokoknya udah melakukan banyak hal. Kalau ditanya sama leadernya, kamu udah lakuin ini belum, ini tadi ya, kasih resep DIY, udah ditanya kembali, minta feedback, udah di share belum tentang manfaat, pandu penggunaan IO, memperkenalkan IR, kemudian kasih resep-resep lainnya. Nah, Ibu Rizky Dasari bilang, nanyain mau balik modal apa enggak. Yang harus dicatat nih ya. Oke, semua udah ngelakuin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, seperti yang ada di slide. Oke, aku udah ngelakuin ini, Kakak Indri udah ini. Tapi pertanyaan terbesar yang ada di kepala aku nih sekarang, apakah mereka udah pasti bersedia mengenroll? Saya butuh jawaban lagi. Yang udah dialami oleh teman-teman, gimana di lapangan? Aku udah edukasi, udah kasih informasi IR, udah kasih resep diffuser dan DIY, udah kasih semuanya yang aku tahu, udah aku serahkan pada mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mereka sudah pasti bersedia mengenroll? Males aku mau jadi user aja, kata Bu Nur Saidah. Belum tentu, ada yang mau, ada yang enggak. Ada beberapa yang bersedia. Enggak gampang, Bu, belum. Mau jadi konsumen aja. Oke, benar. Saya setuju, I feel you guys. I feel you. Karena berdasarkan data, ini. Jadi, apakah mereka sudah pasti bersedia mengenroll? Belum tentu, Esmeralda, ya kan? Bersedia sih, tapi pada mundur pas nawarin sekali langsung jiper. Yes. Jadi ketika ditawarin sekali, yang calon prospeknya mundur dengan berbagai alasan, gitu kan, langsung jiper. Oke, nanti kita lihat. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan bekal nanti. Nah, tentang mereka yang mau jadi konsumen aja. Terus kalau kata Bu Ida, belum tentu karena harus tupo. Kalau Ibu Melinda, banyak kan cuma mau nitip beli aja. Oke, hati-hati dengan yang mau nitip beli, sambil diobservasi. Kalau mereka memang beneran mau jadi konsumen aja, nggak masalah, bisa nitip beli. Tapi jika kemudian belanjanya udah makin banyak, 50 PV, 100 PV, ya, itu adalah sebuah clue waktunya menjadikan mereka brand partner. Enroll, oke, supaya tadi yang cuma mau beli aja, itu nggak ada salahnya. Kenapa? Karena memang normalnya sebuah komunitas seperti industri MLM yang living, itu 85%, 80-85% paling banyak terdiri dari konsumen. Oke, ini nggak ada yang salah sama ini, ya. Edukasi mereka tentang produk, infoin promo, infoin produk baru, ya. Edukasinya kebanyakan tentang produk, plus tentang IR, plus tentang VO. Ini untuk mereka. 80-85%. Mereka nggak mau enroll, no problem. Berarti memang mereka mau jadi konsumen dan komunitasnya paling besar. Oke, nah di antara sekian banyak yang ada di tim kita, itu ada yang super emotionally attached gitu kan sama produk, sama oil, sangat jatuh cinta sama oil, gitu kan, merasa tertolong dengan oil, merasa menemukan solusi yang selama ini dicari-cari dengan menggunakan oil. Nah, mereka mulai share, ya kan? Mereka mulai share-nya bisa dengan teman dekat, dengan kerabat, dengan seseorang yang dikenal di medsos, gitu ya. Ini mereka kita sebut product sharer.
ini ada 10%, 10 sampai 15% di timnya kita. Jadi kalau ada 100, ada sekitar 10 sampai 15 orang nih yang rajin posting. Lagi traveling, kan? Lagi macet, lagi ngasuh anak, lagi di kebun, lagi santai sore ngeteh, lagi minum TV, lagi nonton TV, anaknya lagi belajar. Itu semua diposting dan di-relate sama produk. Ada 10-15% di timnya teman-teman. Kemudian hanya 5% di business builder-nya. Oke? Nah, jadi jangan kecewa, jangan sedih, jangan baper, jangan patah arang gitu ya ketika saya mau jadi konsumen aja. Oh oke, ini yang 80%. Gitu. Jadi ya udah, nanti kalau kamu ngerasa beberapa oil benar-benar membantu situasi kamu saat ini, posting aja gitu. Siapa tahu nanti ada yang tertarik. Kita bisa titip pesan sama mereka seperti itu, karena kita nggak pernah tahu kapan seorang konsumen akan convert menjadi product sharer dan kapan seorang product sharer akan convert menjadi business builder. Gitu. Nah, tadi kalau ada teman-teman bilang nggak gampang, yes, nggak gampang. Jadi ada beberapa yang bersedia, ada beberapa yang tidak. Yes, lihat klasifikasi yang mana yang mereka. Ya, mereka ada yang ada di mana. Gitu. Ini angka statistiknya. Nanti dicek di VO total di tim aku udah berapa sih? Kita sambil ditandai mana yang benar-benar pure sampai hari ini konsumen, tapi udah mulai sharing-sharing. Mereka berada di 2 kategori ini kemungkinan. Oke, nah jadi ketika kita bicara tentang industri ini, ya, maka kekuatannya sebenarnya adalah recruiting on autopilot. Kenapa? Mengenroll itu kalau sendirian dilakukan, sementara kita satu tim ada 50 orang misalnya, maka itu menjadi seperti terasa super melelahkan. Namun, jika kita ingin, jadi kalau ibaratnya badan, tubuh, ya, enrollment, recruiting, bahasa Inggrisnya itu ada beberapa, darahnya dari tubuh itu adalah enrollment, ya kan? Tapi enrollment seperti apa, dilakukan oleh siapa, itu tadi bisa dilakukan 10-20% dari yang ada di komunitas kita. Nah, ini hanya mungkin terjadi, jadi autopilot artinya kita lagi tidur, ada yang enroll, ya kan? Upline kita lagi tidur, tim support kita lagi tidur, kita yang enroll. Saya lagi jalan-jalan ke Bali, ada seseorang di bawah saya mengenroll. Tim saya semua lagi liburan, kebetulan saya nggak liburan, saya mengenroll. Jadi autopilot, nggak pernah diduga, ada selalu yang mengenroll. Nah, itu darahnya sebuah tubuh, itu darahnya sebuah komunitas. Itu kunci dari bagaimana sebuah tim bisa growth. Ini adalah kondisi yang ingin diciptakan oleh semua brand partner yang sudah memutuskan, oke, saya mau jadi business builder yang living. Oke, jadi hari ini kita akan bicara intinya ada di sini. Gimana caranya itu bisa terjadi autopilot. Ya, tanpa remote, kayak pesawat, terbang aja gitu. Walaupun pilotnya lagi ke toilet atau lagi tidur. Sesuatu seperti itu. Nah, kita mulai dengan silabus 30 hari pertama. Tadi teman-teman udah banyak yang menjawab dengan pengalamannya masing-masing ya. Jadi gimana caranya di 30 hari pertama kita memastikan member baru kita, brand partner baru kita membuka PEP-nya. Jangan sampai PEP-nya ngendon di lemari gitu ya. Terus yang dibuka cuma lavender doang mungkin atau peppermint doang. Jadi make sure brand partner baru kita membuka dan mulai mengeksplor PEP. Duh, ini oilnya ada 10. Yang mana dulu nih? Ya, selalu kita sarankan pilih essential oil perdana yang benar-benar kamu butuh. Kamu butuh solusi apa? Gitu. Kemudian sebagai seorang brand partner baru, kita juga bisa encourage. Kamu bisa ikut Zoom ini, ya nanti akan terdengar pendapat teman-teman ataupun keluarga sahabat kamu yang udah duluan jadi brand partner yang living, ya bisa minta pendapatnya, pengalaman mereka gimana, digunakan dengan cara seperti apa, gitu ya. Dan pendapat kita sendiri sebagai enrollernya itu wajib kita share, oke? Dan
Pokoknya pas udah nyampe, mulai pakai ya, lakuin aja gitu. Kemudian jika memungkinkan yang ada di Jakarta dan Surabaya dan sekitarnya bisa mengunjungi Wilco area untuk mencoba berbagai tester essential oil dan produk lainnya. Nah, kemudian kita harus make sure bahwa brand partner baru kita mulai tahu cara login VO, passwordnya apa. Kalau di awal-awal mungkin tujuan kita membantu para brand partner baru untuk bisa titip beli gitu ya. Kemudian mereka belum pernah login ke VO. Bayangkan kalau masih 10-20 orang, kita masih bisa ngebantuin gitu. Tapi ketika tim kita makin besar dan kita masih menggunakan cara-cara itu, lama-lama teman-teman akan kehabisan energi karena melakukan hal-hal administratif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua brand partner pemilik VO-nya masing-masing. Oke, jadi ajak login ke VO, tunjukin caranya, tapi kita jaraknya berjauhan, gimana Kakak Indri? Ada teknologi Zoom seperti saat ini, ya bisa ditunjukkan inputnya, passwordnya di sini, linknya ini. Nah di bagian sini coba kamu klik, kamu bisa lihat ini di VO ya, ada tabnya itu bisa dieksplor. Dan pilihan produk itu kamu bisa lihat di sini, ya kan? Untuk IR bulan depan, karena bulan ini kamu udah 100 PV, bulan depan kira-kira kebutuhannya apa? Didiskusikan seperti itu. Oke, dan ini wajib untuk cek VO dengan didampingi oleh enrollernya untuk meminimalisir hal-hal yang nggak perlu terjadi seperti ternyata ordernya SO bukan IR gitu ya. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus dilakukan di 30 hari pertama. Dan kita bisa informasikan bahwa kemungkinan besar nanti kebutuhan produk bulanan kamu ada 1, 2, atau 3 dari top 5 essential oil produk ini yang penjualannya paling banyak ataupun yang kontribusi salesnya paling besar ya, 5 produk ini saat ini tentunya di samping Bloom kolagen. Oke, lalu apa lagi? Yes, PP-nya udah nyampe, kemudian kita bisa ajarkan mereka bagaimana memperluas informasi mengenai cara pakai oil, ya kan? Coba dikenali setiap oilnya, buka tutup botol oil, kibaskan tangan untuk mengarahkan aroma ke hidung, kemudian bandingkan dengan perbedaan aroma saat dihirup langsung dari botol, digunakan secara topikal atau di diffuse. Kenapa ini penting? Karena langsung request Bu Melindanya ya, karena seperti lavender. Teman-teman saya boleh tahu nggak, lavender buat teman-teman tuh lebih efektif di diffuse atau dioles? Jadi kalau saya boleh share pengalaman pribadi saya, ketika lavender saya oles, nah Bu Eli dioles ya, dioles buat saya tidur saya belum deep sleep gitu ya dibandingkan sebelumnya. Terus saya coba diffuse, oke, saya coba diffuse, enak banget, lebih nampol. Nah, lihat kan beda-beda ya. Nah, inilah pentingnya untuk memastikan setiap orang tuh experiencing the oils dengan cara yang berbeda-beda. Oke, jadi karena olfactory bulb kita, serabut saraf yang ada di belakang hidung kita itu memang punya experience yang beda-beda. Jadi sangat penting untuk memastikan orang baru kita bisa mengamati itu. Oh, oke, buat aku ternyata lebih nampol kalau di diffuse. Oh, aku dioles sih udah nampol banget gitu ya. Itu secara topikal ataupun dari diffuser. Kemudian gimana caranya kalau diteteskan di telapak tangan, jangan dibiarkan brand baru kita gini, botolnya diginiin, ya, apa sih namanya, dikecot. Nah, kemudian gimana sih sebaiknya bahwa biarkan dia menetes, hal-hal mendasar seperti itu, ya. Kemudian perhiasan diffuser, tadi pin and sniff ya, kata Bu Melinda. Dan kalau digunakan pakai botol spray gimana, di diffuse itu bisa di blend nggak sama oil lain yang ada di PEP. Kemudian kalau di dilute itu cara melihat aturan dilute-nya di mana, apakah mereka sudah tahu bahwa ketika labelnya dikletek, ya, di situ ada petunjuk gimana ngedilute, ya. Kemudian fotosensitivitas itu kita juga wajib edukasikan gimana. Nah, Ibu Eli sampai kirim video cara tetesnya. Yes, jangan sampai dikecrot ya. Takut jatuh botolnya, terus pecah sayang.
Nah, fotosensitivitas itu harus diperhatikan untuk oil-oil yang mana, keluarga citrus gitu. Nah, ini semua menjadi paket komplit kurikulum wajib di 30 hari pertama. Oke, pokoknya jangan sampai ada yang kelewatan. Karena tujuan kita adalah kita nggak pernah tahu yang mana nih yang bakal jadi enrollernya kita. Selagi mereka masih memutuskan untuk menjadi product user saja, maka mereka akan menjadi product user yang bangga dan bahagia berada di komunitasnya kakak-kakak. Oke, itu 30 hari pertama. 60 hari kemudian, 30 hari kedua ya, ini kebahagiaan bulan kedua. Mulai mencoba kombinasi oil dari PEP untuk di diffuse, jadi nggak cuma oil tunggal, udah bisa dibikin blend di diffuser, di roller, terus aplikasi layer itu seperti apa, dengan tujuan apa, kalau di layer ini oil yang mana yang harus di-dilute, mana yang masih safe untuk tidak di-dilute, walaupun tentu saja layering sama dilute ya, itu benar-benar personal sifatnya. Oke, bagi beberapa hot oil kita bisa lakukan patch test, hal seperti itu sampaikan. Nah, mulai ajarkan untuk menggunakan oil di tempat umum, ya. Saat antri di bank, di kasir, di restoran, di pesawat, pasti teman-teman juga sering ngalamin. Kita nggak pernah tahu kita dapat enroller new enroll dari mana, gitu ya. Kemudian di bulan kedua ini saatnya menambah koleksi oil. Minimal satu oil atau jenis produk baru setiap bulan. Karena produk baru belum tentu ada setiap bulan. Jadi kita bisa explore oil-oil lain, mulai perkenalkan oil lain yang di luar yang ada di PEP. Oke, jika pengalaman 30 hari pertama kemarin efektif, efisien, dan berdamage, kalau kata para YouTuber sekarang, maka peluang untuk eksplor ke jenis produk yang lain sangat-sangat terbuka lebar. Nah, kasih link ya, blog yang living untuk ide-ide DIY, untuk ide-ide konten, untuk ide-ide edukasi tim, karena ada banyak yang selama ini merasa kesulitan mencari ide-ide untuk konten, ya silakan meluncur gitu kan. Dan kita bisa pelajari tentang situs yang living juga melalui websitenya yang living. Ya, lanjut nih, kebahagiaan bulan kedua. Kita bisa membagikan resep DIY dan tips kesukaan kita di medsos. Oke, kita bisa mengencourage, oke, kamu merasa gimana? Oke, kamu share deh di medsos. Kita kan nggak pernah tahu, siapa tahu ada teman kamu yang tertarik dan maunya enrollnya sama kamu. Ya, terus kita mulai explore lagi, membeli produk dari kategori lain. Oke, kemarin oil sudah. Mari kita coba Ningxia, mari kita coba Bloom Collagen nanti ya kalau udah back in stock. Kemudian mari kita coba RDT, atau kita belajar oil-oil emosi yang di luar PEP. Kita punya yang namanya everyday oil, lalu kita juga punya Kids Sense, kita punya seedlings untuk bayi dan anak, dan kita juga punya skincare, kita punya Sevi mineral, ada banyak pilihan sesuaikan dengan karakter orangnya. Ya, ini lakukan di bulan kedua. Kemudian ini, buka website atau VO MailChimp, tunjukkan kepada brand partner baru kita di mana sih mengakses informasi produk terbaru, produk yang OOS, produk yang back in stock, dan promo-promo yang sedang berlaku di bulan itu. Oke, udah nggak zamannya lagi di tahun 2021 yang hampir berakhir ini, brand partner baru kita masih nggak tahu mau lihat promo di mana. Ya, semua ada di VO, kantor dalam genggaman. Nah, ini, kita punya 2 Instagram. Yang satu Instagram open for all ya, ini yang living_Indonesia, yang followernya udah 181.000. Kemudian yang ini close Instagram khusus untuk brand partner. Udah banyak juga, 11.300 followernya ya. Jadi ada hal-hal yang hanya bisa diinformasikan khusus untuk brand partner, kita taruh di sini infonya. Tapi hal-hal yang lebih fancy, lebih applicable untuk semua orang, baik itu brand partner ataupun calon brand partner, itu bisa dilihat informasinya di sini. Oke, mostly ini tentang produk yang di living_Indonesia. Kalau ngomong bisnis, conduct, ini ada di sini. Ayo, yang mau follow, silakan follow. Untuk YLID_education, langsung drop nomor ID membernya ya, biar langsung di-approve sama mimin kita. Nah, ini yang paling penting. Punya resep DIY andalan? Catat, ya kan? Diffuser blend favoritku. Kenapa? Sometimes kita menemukan blend-blend itu tanpa sengaja, ya. Secara intuitif kita
ambil aja tuh, tetesin 3 tetes, ambil lagi tuh, tetesin 2 tetes, ambil lagi oil yang ketiga, tetesin lagi. Maka jika kita punya resep DIY andalan, catat, ini kita bisa share nanti sama tim kita, ataupun kita jadikan konten untuk di medsos kita. Kemudian resep DIY yang ingredients-nya adalah essential oil di luar PEP. Dan dicatat juga jika kita punya produk wishlist, kita lihat resep DIY, ya kan? Di Pinterest lah, di website lah, di postingan leader lah. Oh, yang ini aku oilnya belum punya nih. Catat wishlist-nya untuk kemungkinan nanti bisa jadi nambahin produk IR di bulan depan. Oke, ini di bulan kedua activity-nya. Ya, kemudian semakin bahagia brand partnernya masuk ke silabus bulan ketiga. Di sini perasaannya Ibu Melinda bilang wishlist-nya rose, jasmine, royal Hawaiian sandalwood. Noted tuh. Catat aja dulu, kan? Nah, kemantapan bulan ketiga ini kita mau ngapain? Menciptakan rasa settled, rasa yakin, trust levelnya tinggi, ya. Kita sudah 60 hari mengakrabi yang living essential oil. Kita sudah mulai tahu di situasi begini biasanya aku butuhnya oil ini, di suasana begini aku biasanya butuh oil ini, dioles. Biasanya kalau kondisinya begini aku butuh ini di diffuse, gitu kan, sudah akrab. Nah, kita boleh mulai buat sampel di botol 1 mili, berbagi dengan sahabat dan keluarga terdekat, oil yang benar-benar kita merasa di satu titik benar-benar solutif buat kita, mungkin itu yang paling utama untuk di-share, gitu kan. Kita posting di medsos, catatan resep blend, DIY, roller, pokoknya munculkan karakter kita di postingan itu. Silakan bikin konten yang sesuai, menjadi diri sendiri maksudnya ya, dan mulai memahami virtual office lebih dalam lagi, pahami dampak IR terhadap peluang bisnis. Oh, kalau IR itu berarti saya bisa prediksi bulan ini OGV saya berapa. Kalau IR itu berarti saya bisa edukasi brand partner baru saya, ada yang namanya poin IR, mulai dari 1% sampai 25% tergantung durasi IR-nya. Dan kalau mau sejak awal, tadi ada yang nanya ya, mau beli gratis nggak? Ini loh caranya ya, terkait sama elite program, mau beli gratis nggak? Kamu enroll 4, susunnya begini ya, gitu. Nanti kita masuk. Jadi berdasarkan silabus 90 hari ini, apakah recruiting on autopilot ini benar-benar masih hanya mimpi? Mungkin nggak tadi edukasi-edukasi yang sebenarnya teman-teman udah lakuin, cuma dibikin lebih terpola aja, itu mungkin able untuk dilakukan. Saya boleh dapat 2-3 respon. Edukasi-edukasi seperti tadi itu sangat mungkin nggak untuk dilakukan. Artinya doable nggak? Terlalu mengawang-awang kah? Atau sebenarnya saya udah tahu, tapi baru sebagian yang saya lakuin, belum semuanya. Atau sometimes saya ngelakuin, sometimes enggak, tergantung vibes si brand partner barunya juga. Jadi apapun, bahwa ternyata ini sangat mungkin untuk dilakukan, gitu ya. Nah, ini tentang pola ABC. Apa ini? Oke, tadi edukasi semua yang kita ngomongin kan. Gimana tekniknya ketika kita harus approach seseorang. Jadi pola ABC ini bukan brand makanan atau minuman, ya, ini singkatan untuk sebuah teknik pendampingan enrollment. Jadi seperti yang kita dulu alami, yang kakak-kakak semua alamin, langkah pertama itu memang luar biasa terasa berat gitu ya, terasa aduh, aku mampu nggak ya, aku bisa nggak ya, aduh nanti kalau aku ditolak gimana ya, karena perasaan takut ditolak ini kadanglah yang menghalangi kita untuk memulai mengenroll. Nah, brand partner baru kita yang kemudian menyatakan, oke, aku mau coba deh ngelakuin bisnisnya gitu. Maka lakukan ini, pendampingan enrollment. Artinya, ketika kita kenal brand partner baru kita itu dan kita paham why-nya dia, dia butuh second income. Dia saat ini baru karena situasi pandemi berhenti bekerja, gitu ya.
perusahaannya tutup atau terjadi pengurangan karyawan gitu, berarti dia butuh income utama malah gitu ya. Nah, tujuan pribadinya dia apa dan tujuan yang living apa gitu. Jadi ini yang perlu didudukkan bersama ketika kita paham brand partner baru kita ini mau cari apa di yang living gitu. Jadi yang tadi sudah stated bahwa aku mau jadi konsumen aja, jadi pengguna aja, biarkan, jadikan dia pengguna yang satisfied, jadi konsumen yang puas, jadi oiler yang hardcore oiler gitu. Nggak ada yang salah sama itu. Yang penting dia tiap bulan IR. Nah, bagi mereka yang sudah jelas bahwa okay, aku mau ngejalanin bisnis yang 5%, 10-20%, yang pasti sebagai seorang enroller, teman-teman semua tanggung jawabnya adalah membuat brand partner baru memulai dengan baik. Tadi ya, silabus 30, 60, 90 hari. Lalu apakah kemudian nanti mereka sukses atau gagal dengan definisinya masing-masing, itu bukan tanggung jawab enroller. Sometimes enrollernya sangat menggebu-gebu, si brand partner barunya malah khawatir sendiri gitu atau ragu sendiri. Jadi tanggung jawab enroller itu sebenarnya hanya ini, membuat member baru memulai dengan baik. Sebagai apa? Sebagai product user, sebagai product seller, atau sebagai business leader, pokoknya dimulainya dengan baik. Gitu ya. Nah, jadi kembali ke pola ABC. Tadi metode edukasinya udah disampaikan. Nah, 30 hari pertama itu, tanggung jawab enroller adalah membuat brand partner baru memulai dengan baik. Kita sepakat nggak sama ini? Artinya nggak ada enroller yang kabur, nggak ada enroller yang nggak bisa dihubungi, nggak ada enroller yang very, very slow respon, kecuali karena situasi emergensi, gitu ya. Tapi kalau kita sepakat nih, saya butuh 2-3 respon, teman-teman sepakat nggak bahwa tanggung jawab enroller itu membuat brand partner barunya memulai dengan baik. Mulai dari unboxing, PEP. Kita sepakat ya? Oke, kita sepakat. Saya percaya sama vibes-nya teman-teman yang hadir di kelas hari ini. Pokoknya gimana caranya brand partner kita memulai dengan baik. Nah, jadi bagi mereka yang udah sepakat untuk memulai perjalanannya menjadi business builder, itu kita bisa ajak dia untuk mencari daftar kontak. Oke, daftar kontak, ini nanti ada training tersendiri, terus cara ngundang, cara ketemu, cara menyelenggarakan event. Nah, sebelum event apa yang harus dilakukan, selama event apa yang harus dilakukan, setelah event follow up-nya gimana. Oke, dan setelah kita punya ini semua, tentunya dia butuh ya merasakan yang living itu kalau bikin event, leadernya seperti apa sih, tim aku, komunitas aku kalau bikin event tuh seperti apa sih, flow-nya seperti apa, suasananya seperti apa, vibes-nya gitu ya. 30 hari pertama. Ini bagi business builder ya. Bagi yang menjadi konsumen, beda lagi. Cukup yang tadi silabus 30 hari pertama. Oke. Jadi ketika kita meng-approach, membantu calon enroller yang lagi kita edukasi ini, si pola ABC ini akan sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang belum percaya diri. Mereka bukan orang yang rendah diri, bukan, tapi jam terbangnya masih rendah, pemahaman produknya masih baru, gitu ya. Compensation plan baru mulai belajar. Jadi mereka belum pede karena durasi yang baru sebentar menjadi brand partner yang living dan ingin belajar menjadi business builder. Si pola ABC ini bermanfaat untuk mereka yang belum percaya diri, karena baru mulai, bukan karena rendah diri. Kemudian, ini ada istilah A, B, C. Ya. A ini siapa? A ini advisor. Ya, seorang tim support, seorang leader, bisa jadi dia enroller kita atau sponsor kita. Kita sebut dia si A, advisor. Lalu ada B, bridge. Ini adalah brand partner baru kita. Ya, si Anda. Atau saya nih, brand partner baru, saya menjadi B. Saya punya enroller, dia si A, advisor. Nah, si C ini customer, prospek atau calon brand partner. Ini disebut dengan A, B, C. Oke, jadi saat si B ini belum percaya diri karena baru jadi brand partner di Young Living, kita harus ajarin. Kita sebagai advisornya, enrollernya, leadernya, sponsornya, nunjukin si B. Oke, kita jalanin pola ABC ya, 30 hari ini. Nanti kita lihat lagi 30 hari ke depan sesudah itu gimana. Gunanya apa? Jika si C, calon prospek memiliki profil yang lebih baik, terutama nih dalam hal posisi dia
tokoh terkemuka misalnya. Status finansial, dia lebih kuat. Secara pengalaman, ya dia lebih berpengalaman dan karena usianya sedikit lebih tua dibandingkan saya gitu kan. Maka bisa diterapkan pola ABC ini untuk approach si C. Si A membantu si B untuk approach si C. Lalu, pola ABC ini juga akan sangat berguna jika si C ini sahabatnya si B, keluarganya si B, koleganya si B, seseorang yang sangat dekat, sehingga sometimes karena sangat dekatnya, kita lebih susah ya bercerita tentang oil, bercerita tentang bahwa ada peluang bisnis yang mungkin bisa dilakukan sama-sama gitu. Nah, kita bisa minta tolong memanfaatkan keberadaan si A untuk bersama-sama menghadapi si C. Oke, saya mau cek dulu. Sampai di sini teman-teman paham belum pola ABC ini? Gunanya apa? Sebelum kita lanjut, saya minta 2-3 respon. Mengarah kemanakah kita saat ini? Paham ya? Ibu Nur Saidah, Ibu Resika. Oke, baik. Thank you responnya. Kita lanjut. Oke, teman-teman semua saya anggap si A nih, ya, menjadi A yang efektif, advisor yang efektif. Kenapa saya harus efektif? Karena saya akan menjadi role modelnya si B, kelak si B akan melanjutkan tongkat estaf. Jadi, sebagai advisor yang efektif, saya harus paham kultur perusahaan, saya harus paham produk, saya harus paham compensation plan, saya harus paham alur kerja manajemen. Supaya apa? Ketika komplain, saya tahu jalurnya. Ya, kita punya member service, kita punya email, kita punya telepon. Oke, kemudian sebagai A yang efektif, saya harus selalu bersemangat, memberikan B dorongan yang positif, dan apapun yang terjadi, terutama ketika C membatalkan janji, saya tetap muncul. Saya tetap ketemuin si B-nya. Oke? Kemudian, kita harus pahami cara menggunakan dan mengedukasi pola ABC ini. Kenapa? Karena target saya sebagai si A adalah menjadikan si B sebagai another saya. Ya, supaya banyak A yang lain, karena proses duplikasinya itu ada di titik ini. Kemudian lagi, tentunya memiliki wawasan yang luas tentang MLM, terutama ketika saya harus berhadapan dengan seseorang yang pernah patah hati. Ternyata yang dihadapin bukan ini. Dulu dia patah hatinya bukan dengan perusahaan MLM, dengan perusahaan money game, misalnya ya. Setornya duit, produknya nggak ada. Terus sesuatu terjadi, perusahaannya tutup, ownernya kabur, dia merasa tertipu sekian puluh juta misalnya. Jadi kita harus punya nih wawasan yang luas tentang MLM, apa bedanya the real MLM company dengan yang MLM abal-abal. Oke, kemudian ini, menjadi A yang efektif, jadwalkan training untuk tim secara teratur, dan kembangkan karakter yang unik. Uniqueness dari karakter setiap komunitas oiler itu luar biasa. Di Young Living Indonesia terutama ya, yang jago sosmed, yang jago RDT, yang senangnya bahas tentang parenting, tentang bayi-bayi, tentang woman empowerment. Jadi semua punya karakter yang unik. Nanti teman-teman bisa putuskan mau bikin karakter tim yang seperti apa. Oke? Semua siap nggak jadi A yang efektif? Udah tahu ya kira-kira mau jadi advisor yang efektif seperti apa? Yeay, keren, keren, keren. Oke, saya lanjut. Insya Allah siap ya. Nah, sekarang jika teman kita itu perannya adalah si B atau saya adalah si B, ya, apa yang harus disiapkan? Tadi kan si A tuh, sekarang si B. Kalau saya jadi B nih, saya mau ngajak leader saya atau enroller saya. Sebelum mempertemukan C dengan A, tugas saya adalah melakukan pengecekan latar belakang, disingkat dengan form. Nanti kita ada kuis ya. Oke, F-nya itu adalah dia keluarga seperti apa, kemudian jika dia sudah menikah suaminya seperti apa, jika sudah punya anak-anaknya ada berapa, usianya berapa, sesuatu seperti itu, ya kan? Kemudian pekerjaannya apa, apakah pekerjaannya itu membuat dia harus standby 24 jam, nakes gitu ya, atau wartawan gitu, atau apa sih
pekerjaannya sangat-sangat rutin sehingga di luar working hours-nya dia punya waktu luang banyak gitu. Ini O. Kemudian R, recreation. Nah, ini si C-nya saya ini, gimana cara dia menggunakan waktu luang? Hobinya apa? Fotografi kah? Masak-masak kah? Jalan-jalan kah? Atau dia tipe orang rumahan yang lebih senang berkebun, lebih senang beternak, gitu ya. Pokoknya apa cara dia menggunakan waktu luangnya. Nah, kemudian message. Dia tipe orang yang gimana nih? Sangat hangat, bersahabat, dingin, tapi sebenarnya baik hati. Sebaiknya seperti apa gestur atau kesan pertama yang kita perlihatkan ketika ingin mempertemukan si A nanti dengan si C. Oke, jadi ini bertujuan kita bisa ketemu bertigaan nanti dengan efektif dan efisien. Ya, dibandingkan baru bertanya saat bertemu gitu ya. Lebih baik ini kita cari tahu sebelum mempertemukan A dengan C. Oke, jadi sekali lagi A itu advisor, B itu jembatan, ya, dan C itu customer-nya. Nah, kemudian sebelum ketemu, ya, kita bisa diskusikan dengan A. Oke, si A ini, si C ini begini-begini loh A, keluarganya begini, pekerjaannya ini, sepertinya dia punya waktu luang atau dia sama sekali nggak punya waktu luang sehingga kemungkinan besar dia hanya akan jadi konsumen, oke, sesuatu seperti itu, atau dia anak-anaknya ini lagi pada sekolah semua, jadi udah nggak punya balita lagi seperti sebelumnya, sehingga dia punya keinginan untuk membackup keuangan keluarga, dia mencari pekerjaan untuk second income buat keluarga dan diizinkan suaminya sesuatu seperti itu. Oke, kemungkinan kebutuhan si C. Kenapa? Karena ini sangat relate nanti dengan potensi dan peluang dia untuk kemudian bergabung. Nah, setelah dia join dengan kita, dia kira-kira termasuk yang mana tuh? User, sharer, atau business builder? Oke, dan diskusikan juga dengan si A, tentukan waktu dan tempat untuk berdiskusinya. Kemudian, jangan lupa untuk merekonfirm janji temu dengan C sebelum hari H. Oke, mau gentle reminder, besok kita ketemu jadi ya jam 1 ya, di sana. 1 hari sebelumnya, jangan di hari H-nya. Oke, itu kemudian B, hai B, saat mempertemukan A dengan C, ini yang harus dilakukan. Ya, si B wajib menjelaskan, oke, ini leader aku, namanya Ibu Lisa, gitu ya, dan dia punya wawasan yang luas, dia sekarang udah RCD, kemampuannya begini-begini, dia belajar RDT langsung ke Tamara Packer, dan unik sekali karena dulu dia adalah pekerja kantoran yang kemudian akhirnya menjadi leader di Young Living, dan saat ini di timnya dia ada berapa? 1.000 orang, misalnya, sesuatu seperti itu. Pokoknya B wajib menjelaskan betapa A layak dipercaya, karena wawasannya luas, mampu, unik, dan sukses di Young Living. Oke, kemudian udah diperkenalkan, yuk kita dengerin yuk Ibu A jelasin apa. Ibu A-nya presentasi, si B nggak boleh ngomong satu kata pun, tapi tugasnya mendengar, mencatat, ya, beberapa hal yang bisa di-highlight dari apa yang disampaikan oleh A. Dan pengaturan yang ideal harus begini. A itu harus lebih under the spotlight. Ya, B sama C setara, tapi A itu adalah narasumber, seseorang yang akan menjelaskan segala sesuatunya, seseorang yang berwawasan luas, ya. Jangan kebalik, jangan C menjadi seseorang yang under the spotlight. Oke, C ini adalah orang yang membutuhkan informasi dari A. Jadi C bukanlah pusat dari semua proses komunikasi, dan juga nggak bisa disamain bahwa A ini sama B, sama C, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi kesuksesan di Young Living-nya, pokoknya si A-nya harus yang dominan, terlihat dan terasa di saat pertemuan A dengan B dan C itu. Oke, kemudian
Saat si A selesai presentasi, B bisa ambil alih ya, take over dan tanya, oke, ada pertanyaan nggak dari apa yang sudah disampaikan A? Ada yang ingin dipastikan, ada yang ingin didiskusikan, gitu kan, sesuatu seperti itu. Kemudian, oke, semua sudah terjawab pertanyaannya, dan ketika C meninggalkan tempat bertemu, A dan B bisa diskusi. Oke, tadi C sepertinya menunjukkan bahwa dia tertarik, bahwa dia butuh produk. Jadi tertarik tapi nggak butuh produk, teman-teman nanti akan capek. Atau butuh produk tapi nggak tertarik, maka teman-teman harus solutif. Gitu. Dia butuh produk tapi nggak tertarik. Mungkin tentang prioritas atau buying power gitu. Maka langsung sodorin gitu ya. Oke, ini kalau mau beli gratis. Caranya begini. Oke, jadi bisa kan B mengamati tuh ketika A present dan C mendengarkan dan mengamati. Nah, itu semua catatan-catatannya bisa didiskusikan. Waktu meeting berlangsung apa yang terjadi dan apa yang terasa. Dan saat B masih baru memulai, nih si B ya, A harus terus mendampingi dan mengedukasi. Pakai timeline tentunya. Oke, sampai berapa lama ini A harus mendampingi B, A harus mengedukasi B. Kapan B harus siap dilepas. Oke, saran saya, beri waktu 3-5 kali pertemuan dengan C1, C2, sampai C5. Artinya pertemuan 1 dan 2 mungkin A masih melakukan sepenuhnya, pertemuan ketiga A boleh serahkan ke B dengan evaluasi-evaluasi, pertemuan keempat A mencontohkan lagi, pertemuan kelima B melakukan sepenuhnya. Mungkin ya seperti itu tergantung kesiapan si B sejauh mana. Maksimal sampai 5 kali pertemuan dengan C1 sampai C5. Oke, semua masih bersama saya. Kemudian saat A dipertemukan dengan B ini sebaiknya ya secara psikologis pilih tempat bertemu yang patut, bukan tempat pilihan C. Ke kantor saya aja yuk, itu berarti daerah teritorinya C. Ketika si C berada di daerah teritorinya, maka menurut pakar psikologi komunikasi, peluang dia untuk menolak akan jauh lebih besar. Kenapa? Oke, waktu saya cuma 15 menit nih, habis ini saya meeting, karena emang dia beneran ada di kantornya. Tapi kalau di tempat yang netral, ya kecuali rumah milik C ya, kalau di rumah itu kan biasanya waktunya lebih panjang, lebih fleksibel, dan lebih siap dia, si C ini untuk bertemu dengan A dan B. Oke, jadi bukan tempat pilihan C, bukan daerah teritorinya C, karena peluang dia untuk membatasi atau informasi ketika dia merasa sebenarnya dia belum cukup untuk menerima informasi dari si A, tapi dia ngerasa kayaknya wah ini MLM nih, karena banyak yang fobia MLM ya di luar sana. Padahal yang living adalah sesuatu yang berbeda, dan kebanyakan yang fobia MLM karena mengalami sesuatu terhadap company yang sebenarnya bukan MLM. Oke, nah ini posisi duduk untuk pola ABC. Ya, upayakan karena B yang kenal C, ini B berada nggak jauh-jauh dari C. Si A biar di depannya si C. Jadi dia nggak merasa terintimidasi. Kayak gini ya, posisi duduk. Lalu kemungkinan lain seperti ini. Jadi A ada di tengah-tengah. Ya, bisa digeser kursinya, B tetap mendampingi C karena B ini adalah orang yang dalam situasi ini yang dikenal oleh C. Jangan sampai C dibiarkan sendiri, A malah berdekatan sama B, sehingga C merasa mungkin terpojok, diintimidasi untuk situasi tertentu. Merasa terpaksa, dan merasa di ruangan itu dia nggak punya support. Dan yang paling penting, posisi duduk ini pastikan si C itu tidak mengarah, misalnya kalau di kafe gitu ya, dia tidak mengarah ke pintu masuk, karena dia akan sangat gampang terdistract. Kalau bisa sih ngadepnya ke dinding. Ini di belakangnya si A ini dinding, jadi si C ngelihatnya dinding sehingga dia akan fokus pada A. Ya, dibandingkan dengan kalau si C di posisi A, walaupun sejajar B, atau di belakang A ini ada pintu keluar masuk, maka si C akan gampang ke distract. Sesuatu seperti itu. Jadi apa sih intinya pembicaraan si A itu? Ya kan? Create awareness. Si C aware bahwa ada brand yang namanya Young Living, core produknya adalah essential oil.
Kemudian ceritakan kisah-kisah kenapa A sampai akhirnya menjadi business builder sejauh ini di Young Living, sehingga yang di-create adalah interest-nya. Si C yang benar, oh oke, lucu juga ya, unik juga ya, gitu. Kemudian kita bisa menunjukkan demo, bisa video, foto, atau bawa produknya, bawa contoh PEP-nya, bawa contoh oil RDT-nya, bawa belum skincare-nya misalnya, bawa Sevi ya yang paling gampang dicoba-coba, itu untuk poin ketiga. Dan kita bisa bermain di pricing comparison, ya, membandingkan harga. Ini harus kuat knowledge tentang produknya, bahwa satu botol itu terdiri dari 250 sampai 300 tetes, seperti lavender berasal dari 2,5 meter persegi. Hasil panen lavender, lemon dari 75 lemon, peppermint dari 3,5 kilo daun mint, gitu ya, untuk berbicara tentang pricing. Nah, setelah kita menceritakan poin 1, 2, 3, 4, kita bisa tanyakan sebuah pertanyaan tertutup, ya, artinya, oke, gimana perasaan kamu? Ya kan? Apa yang dirasakan? Apa yang ditemukan setelah mendengarkan cerita saya? Jadi, jangan mendominasi sendirian dan tidak memberikan si C kesempatan untuk berbicara, tapi berikan si C sesuatu untuk menyatakan pikiran dan perasaannya dan apa yang ditemukan setelah si A mempresentasikan dari poin 1 sampai poin 4. Sesuatu seperti itu. Nah, ini kenapa ada gambar burung. Jadi pola ABC ini konsepnya adalah bagaimana melakukan sesuatu bersama-sama, karena ini burung yang terbang dengan formasi V. Oke, sebenarnya kan semua burung sama-sama punya sayap. Semua burung sama-sama punya kemampuan untuk berpindah, bermigrasi, terutama ketika terjadi perubahan musim, gitu ya. Tapi sering kita lihat mereka terbang dengan bentuk koloni V-shape seperti ini. Dan selalu ada pimpinannya di depan. Jadi si pola ABC ini salah satunya terinspirasi dari ini. Ketika para kawanan burung terbang dengan formasi seperti ini, mereka punya speed 71% lebih cepat dibandingkan dengan terbang sendirian. Oke, kenapa? Karena ada penelitian di tahun 70 dirilisnya, ini ketimpa kayaknya slide-nya, seorang burung yang mungkin tiba-tiba keluar dari formasi ini, seekor burung yang tiba-tiba keluar dari formasi ini, kemungkinan besar hanya ingin melihat di depan ada bahaya apa. Gitu kan? Dan dengan kepakan sayap setiap burung ini, itu membuat semuanya berupaya menjadi serentak dan seirama. Oke, yang punya speed atau kekuatan lebih kecil dibandingkan yang lain, itu akan berupaya mengikuti. Dan ketika ada yang karena suatu dan lain hal terlempar dari formasi V-shape ini, ya, kepakan burung yang lain itu dengan adanya tekanan udara akan menarik dia kembali. Nah, kembali ke pola ABC. Ketika itu dilakukan oleh banyak A, banyak B bersama-sama di tim kita, maka kepakan sayap si A, ya, itu akan berupaya diikutin oleh si B sehingga speednya sama. Artinya lagi, intinya di bisnis yang living itu ketika dilakukan bersama-sama lebih berdamage dibandingkan dilakukan dengan sendirian. Itulah kenapa penting kita bersama-sama menciptakan A yang lain dari si B yang ada saat ini. Oke, nah, membangun fondasi bisnis. Kita kembali ke Star Elite, intinya kita menjadi Star Elite, ya, mengedukasi brand partner baru kita yang ingin menjadi Star Elite dengan 2 leg masing-masing 200 OGV. Bisa formasinya seperti ini. Oke, 100-100 ada level 1 dan level 2. Atau bentuk lain seperti ini, 2 leg minimal 200 OGV. Ini ada di level 1 aja. Maka ini yang komisi levelnya hanya kita dapatkan dari level 1. Ya, hati-hati jika yang terjadi begini. Oke, ini leg 1, 50-50, puncak kakinya baru ada di level 3, kakinya terbelah di level 3. Ya, ini ada puncak kaki, maka walaupun OGV-nya 850, ya, ini leg 2 terbentuk di level 3 ini, ke bawah.
Oke, ini gentle reminder ya. Jika kemudian terlanjur begini, maka upayakan melakukan sesuatu untuk kemudian leg 2-nya terjadi dan tervalidasi. Supaya sayang aja OGV-nya 850, tapi berhubung persyaratan kakinya kurang, 2 leg 200 OGV, jadi nggak jadi dapat bonus Star Elite. Oke, nah untuk eksekutif elite, please make sure 2 leg masing-masing 1000 OGV dan minimal 4000 OGV. Kemudian semua star yang ada di bawah kita itu, ya semua star yang ada di bawah kita itu formasinya bisa begini ya. Yang tadi itu 2 leg masing-masing 200 OGV. Kemudian ini 2 leg masing-masing 200 OGV juga, tapi dari 2 level. Itu intinya. Oke, jadi apalagi gitu kan, eksplorasi produk to the max pastinya gitu ya. Kenapa? Ini untuk mengkonversi yang belanjanya 000, 50, 000, 50 gitu ya, atau yang 50, 00, 100, 50, 00, 100. Ini adalah persoalan tentang eksplorasi produk to the max. Kemudian kita udah bahas tadi tentang bagaimana meningkatkan buying power dengan membuat mereka teredukasi dengan beli gratis itu sangat mungkin ya. Enroll dan pastikan semua yang di-enroll di edukasi dengan konsep silabus 30, 60, 90 hari tadi dan pola enrollment, pendampingan enrollment. Ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Informasikan tentang bahwa produk kita bisa, essential oil bisa menciptakan keseimbangan, apa-apa saja untuk mereka yang aktivitasnya padat dan tuntutan hidupnya sehari-hari, pikiran tenang, dan memunculkan perasaan berdaya. Ketika kita melakukan eksplorasi dari aspek form tadi, kita bisa memilihkan dan menceritakan oil-oil yang tepat kepada mereka. Oke, yang di PEP adanya ini, gitu kan. Nanti di bulan kedua, ya ini nggak ada di PEP, ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sibuk, untuk kamu yang standby 24 jam, on call, gitu kan. Kita bisa pilihkan kode-kode yang tepat. Jadi itu manfaatnya kita mengetahui form tadi. Nah, keseimbangan yang lain, butuh deep sleep misalnya, butuh energi mental karena saya seorang profesor di sebuah universitas misalnya, atau saya butuh karena saya entertainer, saya butuh lingkungan kerja yang positif, yang penuh keceriaan gitu kan. Oil apa yang bisa saya gunakan? Oke, ini sangat penting jika kita paham latar belakangnya si calon prospek atau calon brand partner. Kemudian berhubung saya vlogger, saya ini influencer, saya harus punya penampilan kulit yang sehat. Nah, oil-oil ini bisa direkomendasikan sesuai dengan profesi dari calon prospek tadi. Kemudian resep-resep kombinasi essential oil yang praktis, yang sesuai dengan karakter, latar belakang pekerjaan, ataupun kebutuhan utama situasi yang harus dihadapi, gitu ya. Kalau misalnya deputi menteri, gitu, butuh fokus dan inspirasi teman-teman yang punya teman seorang konten kreator di belakang seorang anggota DPR misalnya. Nah, ini yang bisa direkomendasikan. Eksplor sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa punya resource yang sangat-sangat luas untuk bisa direkomendasikan kepada calon brand partner baru kita atau brand partner baru kita di bulan kedua dan bulan ketiga. Oke, itulah kenapa tadi pesan saya, catat jika kita punya resep andalan, bagikan kepada yang tertarik dan membutuhkan. Lalu bagi yang stay at home mom tapi masih mau second income, third income gitu kan, kita bisa eksplor tentang oil apa yang bisa digunakan di sekitar rumah. Oke, jadi essential oil yang bisa di-diffuse untuk meningkatkan kualitas udara, penghilang bau ruangan alami misalnya, yang bisa ditambahkan ke dalam cucian atau lap-lap dapur, terus untuk pembersih lantai kayu, permukaan yang berminyak. Nah, di tempat cuci piring kita sebaiknya nambahin oil apa. Lalu juga benar-benar penggunaan essential oil di sekitar rumah itu benar-benar nggak terbatas, unlimited, ya tergantung sejauh apa kita mau explore. Pokoknya explore produk to the max. Nih, roll on DIY receipt, ya, seasonal support, ya ini karena dia roll on butuh hair oil, bisa gunakan fisik. Untuk wellness blend, ya kita bisa gunakan oil yang berasal dari PEP maupun oil-oil yang berasal dari luar PEP. Oke, intinya produk user yang merasa puas akan sharing dengan penuh sukacita, sedangkan produk sharing yang efektif meningkatkan trust, rasa percaya, dan self-confidence-nya dia, sehingga seorang product sharer, kita nggak pernah tahu momentumnya, pada akhirnya dia bisa menjadi business builder.
So, pertanyaan buat teman-teman, recruiting on autopilot, apakah hanya mimpi atau sangat mungkin untuk dilakukan? Oke, jadi orang yang melakukan segala sesuatunya sendirian dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan rasa kebersamaan yang sama, ya seperti burung yang terbang dengan V-shape tadi, dapat mencapai tujuan mereka lebih cepat dan lebih mudah karena mereka berjalan dengan dorongan satu sama lain. Thank you. Sangat mungkin dilakukan ya Ibu Restika Rediar. Thank you responnya. Oke. Ini semua jangan-jangan ketiduran ya. Oke, kita polling dulu. Semua udah siap untuk polling? Nyimak, thank you udah disimak sampai akhir ya. Kita polling dulu. Ya. Dalam hitungan 5, keren banget peserta sore ini. Terkesima, wah Ibu Ida. Saya lawan sekarang ya pollingnya. Oh, Ibu Jas mau nanya dulu sebelum kita polling. Boleh? Mau diketikkan, Bu Jessica? Thank you sudah survive hingga akhir. Poll dulu nggak apa-apa? Oke, baik. Saya launch ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Hanya 4 pertanyaan. Yang beneran pertanyaannya hanya 3. Monggo ya. Ditunggu yang masih belum. Hati-hati ada kata-kata kecuali ya. Sama-sama Bu Yasinta, tetap semangat, semoga bermanfaat. Oke, ini ada kata-kata kecuali. Yang kecuali itu berarti sama-sama Ibu Manda, semoga bermanfaat. Jadi amal jariah buat semuanya. Yang nomor 3 jebakan Batman ya. Oke, udah 47 orang yang ikut serta. Saya akan close dalam waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya share result ya, biar teman-teman bisa lihat. Nah, dari Bu Jess, itu tadi pola ABC kan untuk yang sudah kenal. Kalau misalnya yang tidak kenal gimana? Saya berapa kali mendapatkan random member dari yang living, saya kadang merasa bingung bagaimana membangun raportnya. Apalagi kalau yang bersangkutan selalu memberi jawaban sangat singkat, tidak mau diajak Zoom, dan lain-lain juga. Yes, Bu Jess, di dunia nyata itu terjadi ya. Jadi ada tipe super introvert yang meminimalisir interaksi, terutama dengan orang yang tidak dikenal, bahkan sampai memutuskan untuk join yang living melalui website, tidak punya nomor ID enroller atau ID sponsor yang kemudian oleh sistem biasanya di placing berdasarkan alamat terdekat dengan dia atau satu kota lah paling enggak gitu kan. Nah, kemudian
sebagai enroller yang merasa memiliki tanggung jawab, walaupun itu diberikan oleh sistem ya random member tadi istilahnya Ibu Jess, kita merasa berkewajiban gitu kan untuk mengikut sertakan, mengedukasi dan sebagainya. Anyway, belum tentu mereka open sih untuk itu, tapi selalu diinfo aja. Ini dijawab dengan singkat, Bu Jess udah sangat beruntung loh. Direspon artinya, gitu kan. Jadi tetap connecting dengan dia, dengan brand partner baru yang random member ini, ajak aja, nggak usah baper ketika mengalami penolakan, yang penting diinfo saja terus, gitu kan, tentunya politely gitu kan, oke itu juga direspon. Ada yang di-read, ada yang malah enggak di-read. Bu Jess jauh lebih beruntung. Jadi tetap diinfo saja, tetap apapun itu ya informasikan saja terus, bagikan saja, share saja, gitu kan. Kita nggak pernah tahu kapan dia akan, ini kalau bahasanya Bu Melinda pepet terus tapi jangan maksa. Oke, broadcast list bisa, tapi biasanya mereka ini nggak baca yang terlalu panjang message-nya. Oke, inti dari message itu apa? Itu akan lebih efektif buat mereka. Karena memang mereka nggak kenal dan systematically dia ditaruh di bawah Bu Jess. Ya, keren pertanyaannya. Dan di dunia nyata itu terjadi dan banyak yang merasa have no clue ini mau gimana, merasa serba salah gitu ya, apalagi kalau nggak direspon sama sekali. Ini Bu Jess dijawab oke, itu udah keren banget menurut saya, orangnya masih punya goodwill untuk merespon ajakan atau informasi dari Bu Jess. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Semoga bermanfaat. Jika sudah nggak ada pertanyaan, nah menurut Bu Mel lama-kelamaan pasti bakal respon kok kalau dia ngerasa butuh. Yes. Mungkin selama ini dia seorang tipe researcher ya, dia semua ngeriset sendiri, compare sendiri, membandingkan sendiri, tapi merasa kesulitan untuk memutuskan mau di-enroll di bawah siapa gitu kan. Akhirnya daftar sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial ya, ada suatu titik nanti di mana dia pada akhirnya merasakan butuh interaksi atau menanyakan sesuatu. Lakukan saja, berdoa saja, Bu Jess. Semoga ya. Semoga yang punya pengalaman yang sama terbantu dengan respon dan jawaban barusan. Oke, jika sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran dan survive hingga akhir di sore hari ini. Saya akan counting down, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga bermanfaat, tetap sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat sore. Bye-bye. Assalamualaikum.